Sinar keemasan matahari pagi menerobos celah tirai, menyapu lantai kamar Ari dengan kehangatan yang lembut, seolah memanggilnya untuk bangun. Di luar, kicauan riang burung-burung pipit yang hinggap di dahan pohon mangga di halaman depan rumah, bersahutan dengan melodi alam, semakin mempercantik simfoni pagi itu. Namun, Ari masih enggan beranjak dari ranjang. Selimut tebal yang membalut tubuhnya terasa nyaman, berusaha menahan sisa hawa dingin malam yang masih terasa di udara. Badannya terasa sedikit memberat, dahi dan pipinya terasa hangat, sisa dari hujan-hujanan semalam bersama Nadia yang berujung pada demam ringan. Ia menghela napas sambil memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan energi. Namun, ia tahu tidak bisa berlama-lama. Dengan perlahan, ia menyingkap selimut, merasakan dingin lantai menyentuh telapak kakinya. Setiap gerakan terasa sedikit berat. Ia memaksakan diri untuk melangkah gontai menuju kamar mandi, menyegarkan diri di bawah guyuran air dingin yang sedikit mengejutkan tubuhnya, berharap rasa kantuk dan hangat di badannya segera sirna. Setelah merasa sedikit lebih segar, ia mengenakan pakaian santai dan melangkah keluar kamar, menuju ruang tamu dibantu tongkat putih andalannya. Begitu sampai di ruang tamu, aroma kelezatan nan menggoda mengisi indera penciumannya. Di atas meja kayu jati mengkilap, sudah tersaji segelas kopi putih mengepulkan uap tipis dan sepiring pisang goreng yang masih berasap. Pemandangan itu langsung membuat senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah ritual pagi favoritnya, yang selalu disiapkan ibunya dengan penuh cinta. Ia mendudukkan diri di sofa beludru coklat tua yang empuk, sofa yang sama di mana semalam Nadia duduk menemaninya. Sambil tersenyum, Ari mengelus-elus permukaan sofa di sampingnya, seolah masih bisa merasakan kehangatan yang ditinggalkan Nadia, membayangkan tawanya yang renyah dan sorot matanya yang penuh perhatian. Tak lama kemudian, ibunya muncul dari pintu dapur. Dengan suara lembut yang selalu menenangkan, ibunya menyapa, "Selamat pagi, Nak. Bagaimana perasaanmu pagi ini? Masih hangat?" Ari yang tadinya asyik menikmati aroma kopi, sedikit terkejut namun segera menjawab salam ibunya dengan suara sedikit serak, "Pagi, Bu." "Lumayan, masih agak hangat sedikit." Ibunya mendekat, duduk di sampingnya, lalu membelai lembut rambutnya, mengusap dahinya dengan punggung tangan. "Ya ampun, Nak, masih hangat ini. Habiskan kopi dan pisang gorengnya, ya. Semoga lekas sembuh, anak ganteng ibu." Doa tulus dari sang ibu selalu menjadi penawar terbaik bagi Ari. Ari tersenyum tulus, menganggukkan kepala, merasakan kasih sayang ibunya yang tak terbatas. "Terima kasih, Bu," ucapnya lirih. Ia mulai menyesap kopi putih hangatnya perlahan, merasakan cairan manis pahit itu mengalir di tenggorokannya, menghangatkan tubuhnya dari dalam. Pisang goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam itu juga terasa sangat nikmat. Ketika Ari masih asyik mengunyah pisang gorengnya, menikmati setiap gigitan, tiba-tiba terdengar suara deru motor yang khas berhenti di halaman rumahnya. Suara itu cukup kencang untuk memecah keheningan pagi yang damai. Ibunya yang penasaran langsung berdiri, melangkah menuju pintu depan, ingin melihat siapa gerangan tamu yang bertandang sepagi ini. Belum sempat Ibu Ari membuka pintu, terdengar suara ketukan lembut di pintu kayu jati berwarna hijau itu, disusul dengan ucapan salam yang akrab dari dua suara perempuan. "Assalamualaikum," sapa suara pertama, diikuti suara kedua yang sedikit lebih ceria. Seketika senyum merekah di wajah Ibu Ari. Ia sudah mengenali suara itu, suara yang sangat familiar baginya. Tanpa ragu, beliau segera membuka pintu. Dan benar saja, di ambang pintu berdiri Ira, calon mantunya, bersama Ita, adiknya, yang semalam sempat ia lihat dalam panggilan video.
Ira langsung menyalami calon mertuanya dengan takzim, mencium punggung tangan beliau. "Assalamualaikum, Ibu. Apa kabar pagi ini?" tanyanya dengan suara lembut yang selalu menenangkan. Ibu Ari membalas salam Ira, membelai lembut kepala calon mantunya itu. "Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri bagaimana?" jawab beliau dengan nada khas keibuannya, penuh kehangatan. Giliran Ita yang menyalami Ibu Ari. "Saya Ita, Bu, adiknya Kak Ira," katanya sopan sambil tersenyum manis. Ibu Ari tersenyum ramah. "Oh, jadi ini Ita yang semalam itu, ya. Cantik sekali, persis seperti kakaknya." "Terima kasih, Bu," balas Ita malu-malu. Ibu Ari lalu mengajak keduanya untuk masuk. "Ayo, Nak, masuk. Jangan sungkan, Ari ada di dalam, lagi ngopi." Ira dan Ita melangkah masuk, mengikuti Ibu Ari menuju ruang tamu. Begitu melihat Ari, Ita langsung menyalami calon kakak iparnya itu dengan sedikit cengiran. "Kak Ari, apa kabar?" tanyanya. Namun, saat bersalaman, ia langsung merasakan suhu tubuh Ari yang sedikit berbeda. Raut wajahnya berubah sedikit khawatir. "Kak Ari, badan kakak sedikit hangat, ya?" tanyanya dengan nada cemas. Ari hanya menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ah, ini mungkin pengaruh kangen sama kakaknya Ita yang pesek itu," goda Ari, berusaha mencairkan suasana. Ita langsung tertawa geli mendengar ucapan Ari yang seenaknya itu. "Ih, Kak Ari, bisa saja," katanya, lalu dengan santai mendudukkan dirinya di samping Ari, seolah sudah kenal lama. Ira segera mengambil tempat di samping kekasih tunanetra tercintanya itu. Tanpa menunggu lama, tangannya terulur lembut, menyentuh dahi Ari, merasakan suhu tubuh kekasihnya itu. "Ya ampun, sayang, kamu demam, sudah minum obat?" tanyanya, nada suaranya lebih khawatir daripada Ita. Matanya menatap Ari dengan penuh cemas. Ari tersenyum santai, mencoba menenangkan kekasihnya itu. "Tenang saja, sayang, insya Allah demamnya ini akan sembuh kalau sudah bertemu kamu, apalagi kalau diberi kecupan sayang," jawabnya dengan nada menggoda, mencoba mencairkan ketegangan di wajah Ira. Seketika, tawa lepas pecah dari ibunya dan Ita. Mereka geli mendengar rayuan gombal Ari yang tidak pernah hilang, bahkan saat sakit sekalipun. Ira meskipun sedikit kesal, tidak bisa menahan senyum. Dengan gemas, ia menjewer pelan telinga kekasihnya itu. "Kamu itu modus terus. Orang serius bertanya malah dijawabnya bercanda," katanya dengan nada sedikit kesal, tapi sorot matanya tetap menunjukkan kekhawatiran. Ibu Ari yang melihat interaksi lucu di antara mereka, beranjak dari duduknya. Sudah, Ibu ke dapur dulu, ya. Mau membuat minuman, kalian ngobrol saja dulu." Ita yang tadinya asyik tertawa, ikut berdiri. "Biar Ita bantu, Bu," katanya, menawarkan diri. Ibu Ari tersenyum mengangguk. Keduanya pun melangkah menuju dapur, meninggalkan Ari dan Ira berdua di ruang tamu. Keheningan sesaat yang tercipta setelah kepergian ibu dan Ita terasa begitu syahdu, dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Ira menatap Ari dengan tatapan penuh perhatian. Perlahan, dengan lembut, tangannya memeluk pinggang Ari, dan kepalanya bersandar di bahu kekasih tunanetra tercintanya itu. Aroma tubuh Ari yang khas, selalu mampu menenangkannya. Dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan, Ira berucap, "Maafkan aku, sayang. Gara-gara aku, kamu jadi demam." Ada nada penyesalan yang mendalam dalam suaranya. Ari merasakan pelukan lembut Ira, mendengar suara lirih yang penuh penyesalan itu. Tangannya terangkat,
membelai lembut kepala kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu, mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Dengan suara yang menenangkan, Ari berkata, sayang, kamu tidak usah minta maaf. Aku sakit bukan gara-gara kamu, kok. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ira mengangkat kepalanya sedikit, menoleh ke arah Ari, menatap matanya yang tidak bisa melihat namun selalu memancarkan kehangatan. Tapi tetap saja, sayang. Kamu kan demam sepulang dari rumahku semalam, katanya lagi, masih dengan suara lirih yang menunjukkan rasa bersalahnya belum sepenuhnya hilang. Awalnya, Ari ingin menatap Ira, berusaha meyakinkan kekasihnya itu dengan sorot mata yang penuh pengertian, bahwa ia sakit bukan karenanya. Ia ingin menghapus rasa bersalah di hati Ira. Ia menggerakkan kepalanya sedikit, berniat menoleh untuk menatap wajah kekasihnya itu yang begitu dekat dengannya. Namun, entah karena Ira yang terlalu fokus menatap Ari dengan mata berkaca-kaca, ataukah gerakan kepala Ari yang sedikit terlalu cepat dan tidak akurat karena pandangannya yang terbatas. Yang pasti, ketika Ari menoleh, kedua bibir mereka pun tidak sengaja bertemu. Ira awalnya kaget, jantungnya berdetak lebih kencang, bergemuruh di dadanya seperti genderang perang. Suasana hatinya campur aduk, ada rasa terkejut, malu, tapi juga sedikit bahagia yang tak terduga. Namun, ketika ia melihat tatapan lembut dari kekasih tunanetra tercintanya itu, akhirnya Ira hanya menutup matanya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia membiarkan momen itu terjadi, membiarkan perasaannya mengalir. Tidak ada lumatan di antara mereka, hanya sekadar bibir yang saling menempel, namun sentuhan itu terasa begitu penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Bagaimanapun juga, itu adalah ciuman pertama mereka, meskipun terjadi secara tidak disengaja. Keheningan yang penuh kehangatan pagi itu membuat dunia seolah-olah hanya milik mereka berdua, terhenti sejenak dalam sebuah gelembung waktu yang romantis. Namun, pada akhirnya, momen romantis yang mendebarkan itu pun berakhir. Terdengar siulan menggoda yang cukup nyaring dari arah dapur, memecah kesunyian dan mengembalikan mereka berdua ke dunia nyata. Tak lama kemudian, Ita muncul, berjalan santai menuju ruang tamu sambil membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat dan beberapa kue. Setelah Ita meletakkan nampan tersebut di atas meja dan kembali duduk di samping Ari, ia melirik Ira dengan tatapan menggoda. Pantasan Kak Ira masih pagi-pagi sudah mau ke sini. Ternyata pengen ngasih itu supaya Kak Ari cepat sembuh, ya, katanya dengan nada jahil. Pipi Ira langsung merona merah padam, antara malu karena perbuatannya dilihat oleh Ita dan juga takut nanti adiknya itu melaporkannya kepada orang tua mereka. Ia hanya menunduk, tidak berani menatap mata Ita maupun Ari. Ita yang menyadari kekhawatiran kakaknya itu, tersenyum nakal. Tenang saja, Kak. Ini rahasia kita bertiga. Tidak akan Ita laporkan ke ibu dan ayah, kok. Yang penting ada sogokannya, ucapnya dengan nada menggoda. Dengan nada tak kalah menggoda, Ari lalu menoleh ke arah Ita. Oh, jadi Ita juga mau dikecup sebagai sogokan? Tanyanya sambil tersenyum usil. Ira langsung tertawa lepas mendengar ucapan kekasihnya itu. Rasa malunya sedikit terobati oleh kelakar Ari. Sedangkan Ita, pura-pura memonyongkan bibirnya dengan ekspresi kesal, lalu menjewer telinga calon kakak iparnya itu dengan gemas. Ih, dasar Kak Ari genit, serunya, membuat mereka bertiga kembali tertawa. Canda tawa mereka seketika berhenti ketika tiba-tiba terdengar suara deru motor di halaman rumah Ari. Alis mereka bertiga pun terangkat, saling pandang, berpikir dan menerka-nerka kira-kira siapa yang datang. Rasa penasaran mereka bertiga mulai mengalihkan rasa canggung yang tadi sempat tercipta, digantikan oleh pertanyaan yang sama, siapakah tamu misterius ini?